Bapak-bapak, ibu-ibu, kita beribadah bersama di tempat ini dan bersama pemirsa yang ada di rumah, kiranya dapat bersama-sama beribadah dengan PA Eklesia di Jakarta. Mari kita mulaikan ibadah kita. Kita memuji Tuhan, Engkau ada bersamaku.
dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kalau Kau sudah memberikan kami kesempatan beribadah di tempat ini, betapa baiknya Tuhan Yesus buat kami semua. Kami boleh Engkau berikan kesehatan, kekuatan, karena Engkau tahu kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau balas kebaikan-Mu yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau saja yang disenangkan, Engkau saja yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain Tuhan Yesus. Siapakah kami ini? Kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, tapi Tuhan melihat hati kami. Jika kami melakukan kehendak Tuhan, di situ Tuhan selalu tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tetap kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, kami berdoa juga. Terima kasih Tuhan, kalau kami bertugas pada pagi menjelang siang hari ini, kiranya Engkau memberkati pelayanan kami. Dan juga Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan pemirsa yang ada di rumah, yang menyempatkan untuk mendengar, memuji, memuliakan Engkau lewat online. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita tetap berdiri. Kita mau memuji lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan. Kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra.
pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita pada akhir ayat ini. Kita hanya bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dengan nasihat firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Kita akan naikkan pujian yang berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai itu. Berkata Kau besertaku, amin Yesus, haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kalau kami ada sampai pada saat ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi kalau kami ada, kami hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami dikuatkan, kami boleh mendapatkan lagi kekuatan yang baru. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan kita luar biasa. Amin. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan. Kalau kita boleh lagi memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, itu sesuatu yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Kita melihat, kita memperhatikan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa Petrus, atau yang disebut dalam bahasa Grekanya Petra atau Petros, adalah salah satu murid Yesus yang kemudian juga menulis tentang kitab Petrus yang kita baca atau kita nikmati pada saat ini. Kita memperhatikan bahwa apa yang dialami oleh Petrus, apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, maka itu sesuatu yang kemudian kita renungkan setiap hari. Karena firman Tuhan berkata bahwa renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau kita membaca Alkitab yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kemudian kita bisa menemukan murid-murid Yesus, salah satunya adalah Petrus. Kita perhatikan, kita lihat di sana bahwa kita garis bawahi tentang kata dipelihara yang telah kita baca tadi dalam ayatnya yang kelima. Ada 3 hal, atau saya berikan tema khotbah pada saat ini adalah 3D. D yang pertama mengenai tentang dipelihara ini. Sebelum kita masuk pada D yang pertama, ada baiknya kita lihat dulu dalam bahasa aslinya. Kata dipelihara dalam bahasa Greka adalah proudrumenos. Proudrumenos ini mengandung 3 arti, atau yang saya sebutkan tadi mengandung 3D. D yang pertama adalah dijaga atau dilindungi. Kita perhatikan, kita melihat di sini bahwa saya yakin, saya percaya, kalau kita boleh ada sampai pada saat ini, saya kategorikan kita sudah dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Tadi saya dapat berita lagi, ada teman hamba Tuhan meninggal. Belum kemarin lagi ada teman senior yang meninggal, hamba Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya kategorikan kita yang bertugas pada hari ini, yang hadir pada saat ini, bahkan pemirsa
teman-teman eklesia yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, saya berani katakan kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-91, kitab Mazmur, kita melihat mahkota daripada kitab Mazmur itu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Apa Mazmur pasal yang ke-23? Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 ini adalah mahkota dari kitab Mazmur. Nah, kita masuk kepada kata pertama D, dijaga atau dilindungi. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama, Mazmur 91 ayatnya yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Kitab Mazmur ini pasalnya yang ke-91 menjadi viral, di mana ketika awal munculnya COVID-19. Kalau saudara baca pada ayat yang selanjutnya, ayatnya yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Orang yang ada di dalam Tuhan, kategori orang yang dijaga, dilindungi oleh Tuhan, maka tentunya saya berani katakan berarti dia dekat dengan Tuhan. Kalau kemudian anak-anak kita dekat dengan kita, maka tanpa anak kita mengucapkan sesuatu apa yang diinginkannya, maka yang pasti orang tuanya sudah tahu apa yang diinginkan oleh anaknya. Nah, kita perhatikan melihat di sana bahwa pada Sabtu malam kami mendapatkan kata-kata yang luar biasa dari Bunda, bahwa penyakit atau corona atau pandemi ini sebetulnya bukanlah hal yang utama. Memang kita harus mengikuti protokol pemerintah, protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tetapi kalau kita perhatikan sebetulnya pada zaman dulu, zamannya Musa, sudah ada yang namanya wabah atau virus yang mematikan. Bahkan kalau kita tengok lagi jauh ke belakang, maka kita bisa menemukan lagi sudah ada lagi yang namanya flu Spanyol, Ebola, MERS. Bahkan kalau kita melihat bahwa beberapa bulan yang lalu, kita bisa melihat, menonton di berita bahwa malaria atau muntaber salah satu yang berbahaya. Tetapi kenapa orang orientasinya ketika lihat di WhatsApp, ketika nonton, ketika membaca, maka semuanya corona. Memang yang di depan kita bahkan sudah merebah hampir ke seluruh dunia. Tetapi ingat, sebetulnya penyakit yang mematikan adalah pikiran. Pikiran kita. Ketika kita mendengar negatif-negatif yang kita baca, yang kita tonton, semuanya mengenai tentang itu, maka pikiran kita akan terpola. Saya pernah mendengar dokter mengatakan bahwa makanan itu, penyakit itu timbul dari makanan hanya 20%. Tetapi lebih besar penyakit itu datang dari pikiran.
tentunya kita berpikiran yang positif, maka orientasi hidup kita pasti positif. Maka langkah hidup kita pasti yang positif. Walaupun kita berada di tengah yang masa yang sukar. Petrus berada di tengah masa yang sukar. Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dan kita memperhatikan bahwa tidak ada satupun murid Yesus yang berada di lingkungan semuanya enak dan semuanya tenang. Semua berada pada tantangan masing-masing. Ada yang digantung, itu murid-murid Yesus. Ada yang dibuang, ada yang kelaparan. Nah, kenapa saya katakan bahwa kita hidup harus berorientasi tentang positif, walaupun kita berada di semak belukar, walaupun kita berada di padang belantara. Tetapi kalau kita berpikiran positif, maka tentunya kita akan melihat pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Amin. Bahkan Daniel sekalipun berada di gua singa, dia sudah tahu bahwa ketika dia dimasukkan ke gua singa pasti dia akan mati. Dan kita ibarat seperti berada di gua singa. Kita ke kiri, kita ke kanan, kita maju, kita ke belakang, parno. Iya kan? Orang bersin sedikit, parno. Iya. Semuanya ketakutan. Nah, ketakutan inilah kemudian yang memunculkan di mana kita akan berpikiran negatif. Padahal kita tahu bersama bahwa hidup dan mati manusia ditentukan oleh Tuhan. Hidup mati manusia, langkah manusia, sukses tidak sukses, itu semua ditentukan oleh Tuhan. Dan Dia yang mengatur semua. Oleh karena itu kita perhatikan dalam ayat yang kelima, Mazmur 91. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kalau kita perhatikan bahwa panah ini ibarat seperti penyakit sampar yang tidak kelihatan. Seperti yang katakan tadi, bukan saja berbicara pandemi, tapi berbicara penyakit-penyakit wabah-wabah yang lain, yang banyak lagi yang sudah diabaikan oleh manusia, justru yang paling menakutkan. Tetapi kita ingat, kita berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita berada dalam pertolongan dari Tuhan. Lalu kemudian kita lihat di dalam D yang kedua. D yang kedua adalah diawasi. Diawasi. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur 121, saudara akan temukan di sana di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, sesungguhnya bahwa penjaga Israel matanya tidak terlelap. Siapakah penjaga Israel? Allah, Yesus yang kita sembah. Amin. Salah satu penemu CCTV, Walter Brutz, orang Jerman, dan kemudian CCTV ini sudah merebak ke seluruh dunia, negara-negara Eropa, dan sekarang Cina dengan CCTV sebanyak 200.000. Orang tidak ada di rumahnya, tetapi dia bisa tahu keadaan rumahnya. Orang berada di pantai, tetapi dia bisa tahu keadaan kantornya. Tetapi ingatlah, Yesus yang kita sembah, Mazmur berkata, sesungguhnya penjaga Israel tidak terlelap, matanya tidak terlelap. Amin. Dia mengawasi baik orang benar maupun orang yang tidak benar.
Dia mengawasi baik orang jahat maupun orang baik. Bahkan dia tahu 30 tahun lebih yang lalu PA Eklesia melayani ke daerah-daerah, bahkan ke seluruh Indonesia. Bahkan mungkin anggota PA Eklesia sudah lupa pada tanggal tersebut berada di mana, pada tahun tersebut berada di mana. Tetapi Tuhan tahu. Amin. Karena dia mengawasi kita. Dia mengawasi setiap gerak-geri kita. Bahkan dia mengawasi setiap keadaan kita. Karena kita tahu Tuhan kita itu Maha Tahu. Karena kita tahu Dia Tuhan itu Maha Hadir. Karena kita tahu Dia ada di setiap pribadi kita. Bahkan karena kita tahu Yesus itu hanya sejauh doa. Amin. Dia ada di mana anggota keluarga kita berada. Karena dia selalu mengawasi setiap keberadaan kita. Itulah Tuhan, itulah Yesus yang kemudian diakui oleh kitab Mazmur, yang kemudian diakui oleh bangsa Israel, bahwa sesungguhnya mata Allah itu, penjaga Israel itu, matanya tidak pernah tertidur. Manusia bisa tertidur. Kecapean itu wajar. Tetapi Tuhan, Yesus yang kita sembah, Dia mengawasi setiap perbuatan kita. Amin. Dia mengawasi setiap keberadaan kita. Dan Dia mengawasi apa yang kita lakukan seperti pada hari ini. Lalu kita masuk pada D yang ketiga, yaitu dicukupi. Dicukupi. Setiap keberadaan manusia tidak pernah lepas dari makan, minum, dan hal-hal materi. Tetapi ingatlah bahwa dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya ini, Allah mencukupkan setiap kebutuhan, keperluan kita bukan menurut keinginan kita, bukan menurut kemauan kita. Itu pengertian tentang Filipi 4 ayat yang 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut, bukan menurut saya, tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya menurut Allah, menurut Yesus, keputusannya Allah, keputusannya Yesus adalah mencukupkan kebutuhan kita, tetapi bukan menurut kita atau bukan keputusan kita. Sehingga ada anak Tuhan kemudian bertanya, Tuhan, bukankah aku yang sudah berdoa, tetapi Tuhan belum menjawab doaku? Tuhan mencukupkan, itu kata pertama, ayat pertama itu sangat enak kita dengar, tetapi pada bagian akhirnya adalah menurut Tuhan atau maunya Tuhan. Oleh karena itu, Allah Yesus yang kita sembah menginginkan kita supaya kita memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran kita. Kalau kemudian pikiran saya berkata, Tuhan, supaya cepat pembangunan saya gereja lantai 2 ini cepat selesai. Itu pikiran saya, itu maunya saya, manusia. Tetapi pikiran Tuhan berbeda. Tidak bisa kita selami pikiran Tuhan. Yang bisa menyelami siapa? Kita yang memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. Yang bisa menyelami siapa? Kebodohan itu bagi dunia, kata firman Tuhan. Tetapi bagi kita adalah keuntungan. Karena apa? Di tengah-tengah masa sulit, kita boleh eksis.
Amin. Kita tidak mengeluh. Kita tetap eksis dan kita boleh ada sampai saat ini. Saudara bisa perhatikan, melihat apa kategori orang yang benar. Kan kita sudah lihat tadi, Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Kalau kita lihat pengalaman daripada Daud, kenapa Daud dikategorikan sebagai orang yang berkenan kepada Allah? Kenapa Daud? Kita tahu Daud tidak lepas dari kesalahan. Itu Daud. Dia melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, dia menyuruh Uria berada di barisan depan supaya Uria meninggal. Dan supaya dia ada maksud lain. Itu Daud. Yang kedua, apa kesalahan Daud? Di tengah-tengah kelaparan, tiba-tiba di tempat perumahan, tempat ibadah orang Israel, sinagog, di dalamnya ada roti. Karena dia lapar, dia ambil roti di dalam. Itu 2 kesalahan Daud. Tetapi Daud cepat-cepat minta maaf kepada Tuhan. Oleh karena itu, di Israel itu sangat dihargai sekali Raja Daud. Benderanya bintang Daud. Sangat-sangat dihargai. Bahkan dalam kitab Wahyu, di sana bukan kunci Abraham, bukan kunci Musa, tetapi kunci sorga, kunci Daud. Sangat-sangat dihargai karena dia cepat-cepat minta maaf pada Tuhan. Orang mungkin yang pada waktu itu menuding dia, tetapi orang itu tidak tahu dia sudah minta maaf pada Tuhan. Walaupun memang dicatat dalam Alkitab. Tetapi sudah perhatikan kenapa Daud berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, kita lihat di sana bahwa karena Daud suka berkorban. Amin. Karena Daud suka berkorban. Ada 5 hal yang dilakukan tentang korban. Yang pertama adalah korban pujian. Saudara lihat ketika dia menari-menari di tengah kota. Dia seorang raja, dia seorang penguasa. Tetapi ketika orang lihat dia sedang menari-menari, bukan menari. Dia tidak lagi menjaga bahwa dia seorang raja. Dia tidak lagi menjaga bahwa dia seorang penguasa. Tetapi yang pertama, dia suka atau dia korban pujian, suka memuji Tuhan. Amin. Yang kedua adalah korban ucapan syukur. Mazmur 34. Oleh karena itu dalam kitab Mazmur kita bisa temukan banyak kali memuat tentang ucapan syukur. Daud selalu mengucap syukur walaupun dia berada di gua Adulam. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia kepanasan, dia kehausan, tetapi dia mengucap syukur walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Lalu kemudian yang ketiga, korban sukacita. Mazmur 27. Dia selalu bersukacita walaupun dia dikatakan dia seperti orang gila. Itu Daud. Dia pura-pura menjadi gila ketika dia di desa. Supaya apa? Supaya tidak dikenali oleh tentara Saul. Orang katakan dia sudah gila, tetapi dia bersukacita. Kelihatan dari luar dia pura-pura menjadi gila, tetapi pada sesungguhnya dia sedang bersukacita. Amin. Lalu yang keempat, korban harta. 1 Tawarik 29 ayat yang ketiga. Dia selalu melakukan korban. Kekayaan apa yang dia miliki, dia selalu korbankan dalam setiap lingkungan yang menjadi wilayahnya pada waktu itu. Bahkan dia selalu mengunjungi orang-orang yang tidak mampu untuk dia berkati, padahal dia adalah seorang raja. Dia seorang raja, tetapi dia kunjungi sebagaimana eklesia selalu mengunjungi panti asuhan, mengunjungi orang-orang yang ada di pinggir jalan, mengunjungi fakir miskin, jompo, yatim piatu. Dan saudaraku,
itulah ibadah yang murni, kata firman Tuhan. Amin. Ibadah yang murni adalah mengunjungi panti asuhan dan janda-janda. Itu kata firman Tuhan. Tapi saya nggak ditulis duda-duda. Lalu kemudian yang kelima adalah korban hati yang hancur. Dalam Mazmur 51. Wow, kita kadang-kala berkata, Daud ternyata pernah hancur hatinya. Daud pernah hancur hatinya. Dia mengoyak-ngoyakkan jubahnya, itu Daud. Lalu kemudian dia berdoa, menyembah kepada Tuhan. Dia mengoyakkan jubahnya karena sahabatnya Yonatan sudah meninggal. Sahabat dekat, sahabat karibnya sudah meninggal. Dia mengoyakkan jubahnya. Dia hancur hati atau dia korban hati. Dan dia menyembah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan, kita melihat di sini. Itulah arti dari kata dipelihara. Kalau kita boleh ada, berarti kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Berarti kita, yang pertama adalah kita dijaga, dilindungi. Yang kedua adalah diawasi oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah dicukupi. Arti dari dicukupi adalah tidak lebih, tidak kurang. Artinya cukup, pas, cukup. Dan kita boleh ada semua karena berkat dari Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita angkat satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Bila kau izinkan sesuatu haleluya, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Waktu Tuhan pasti terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kita sedang menghadapi pergumulan, Indonesia bahkan seluruh dunia sedang menghadapi pandemi, tetapi ingatlah, yang menentukan hidup kita hanya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktu kita, bukan keinginan kita, bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Ketika waktunya Tuhan, maka kita akan bersorak-sorai. Ketika waktunya Tuhan, kita akan menuai ketika kita menabur. Ketika waktunya Tuhan, maka kita akan bersuka cita.
Tapi ingat, kadang-kala Tuhan izinkan kita berada di lembah yang kelam. Tuhan izinkan kita berada di tengah-tengah pergumulan, tetapi Dia menjaga kita. Dia mengawasi kita. Bahkan Dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Haleluya Yesus. Haleluya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar ya Tuhan, bukan waktu kami, tetapi waktu-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Betapa beruntungnya kami, betapa bersyukurnya kami, betapa berterima kasihnya kami Tuhan. Kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diberikan ketetapan oleh Tuhan, yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dibukakan jalan oleh Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, menjadi rema, berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Eklesia 1 yang sudah bertugas pada saat ini, berkat rohani, jasmani, kekuatan, kesehatan selalu menjadi bagian kami. Terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu. Dalam nama kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota PA Eklesia Jakarta Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami sudah terima kebenaran firman-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kasih-kasihku, terimalah berkat anugerah dari Tuhan, kasih sayang, kecintaan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan selalu menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa di ibadah online Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati.